Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam, kapanpun kalian nonton video ini. Saya Nur Syifa Aulia Dewi, kelas 10 MIPA 2. Saya Nurmadifa Aprilia, kelas 10 MIPA 2. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai keracunan dan luka bakar. Apa itu keracunan? Keracunan adalah suatu zat yang bila masuk ke dalam tubuh dengan jumlah tertentu dapat menyebabkan reaksi tubuh yang tidak diinginkan, bahkan dapat menimbulkan kematian. Reaksi kimianya juga dapat merusak jaringan tubuh atau mengganggu fungsi tubuh. Harus dibedakan dengan reaksi obat karena reaksi obat dalam tubuh memang diinginkan. Namun, ada kalanya terjadi reaksi obat yang tidak diinginkan. Beberapa contoh zat yang berupa racun yaitu insektisida, sianida atau pada singkong beracun, dan racun binatang seperti ular, kalajengking, dan lain-lain. Keracunan pada manusia dapat terjadi karena faktor-faktor berikut, yaitu sengaja atau bunuh diri, tidak sengaja atau makan, minum udara beracun, dan penyalahgunaan obat. Bagaimana cara racun masuk ke dalam tubuh kita? Berdasarkan jalur masuknya racun ke dalam tubuh manusia, keracunan dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, keracunan melalui mulut atau alat pencernaan. Gejalanya seperti mual dan muntah, nyeri perut, diare, nafas berbau, suara parau, luka bakar pada daerah mulut, adanya sisa racun di dalam mulut, dan mulut berbusa. Penanganannya yaitu dengan memberi minum anti racun umum seperti norit, susu, putih telur, air kelapa, dan air mineral. Dan usahakan si penderita muntah jangan muntahkan bila menelan asam atau basah kuat, minyak, penderita kejang, penderita tidak sadar. Kedua, keracunan melalui pernapasan. Gejalanya seperti sesak napas, kulit kebiruan atau sianosis, nafas berbau, batuk, dan suara parau. Penanganannya seperti diberi oksigen bila ada, dan rujuk ke fasilitas kesehatan segera. Yang ketiga, keracunan melalui kontak atau penyerapan kulit. Gejalanya seperti kulit daerah kontak berwarna kemerahan, nyeri, dan melepuh atau meletus. Penanganannya seperti buka baju penderita. Bila racun berupa serbuk, sikat sampai bersih. Siram bagian yang terkena racun dengan air, minimal 20 menit. Dan jangan siram kulit dengan air yang terkena soda api. Dan yang keempat, keracunan melalui suntik atau gigitan. Gejalanya seperti luka di daerah suntikan atau gigitan, nyeri pada daerah gigitan, kemerahan, dan perubahan warna kulit. Penanganannya seperti rujuk ke fasilitas kesehatan. Waspadai keracunan. Gejala dan tanda umumnya seperti penurunan kesadaran, gangguan status mental, seperti gelisah dan ketakutan. Kedua, gangguan pernapasan. 3, mual, muntah, mulut berbusa. Yang keempat, lemah, lumpuh, dan kesemutan. Yang keenam, pucat atau kebiruan, sianosis. Dan yang ketujuh, kejang-kejang. Yang kedelapan, shock. Yang kesembilan, denyut nadi tak beraturan. Gigitan ular. Bila seorang penderita luka gigitan ular menunjukkan gejala dan tanda, maka berarti keadaannya serius dan perlu penanganan khusus. Beberapa gejala dan tandanya, yaitu seperti demam, mual dan muntah, pingsan, lemah, nadi cepat dan lemah, kejang, dan gangguan pernapasan. Cara menangani gigitan ular seperti amankan diri, penolongan dari tempat kejadian, tenangkan penderita, lakukan penilaian dini, rawat luka bila perlu pasang bidai, dan rujuk ke fasilitas kesehatan. Alternatif lain yang bisa digunakan yaitu pemakaian pembalut elastis dan identifikasi ular bila memungkinkan. Apa itu luka bakar? Pada dasarnya, manusia memerlukan panas untuk kehidupan sehari-hari. Misalnya untuk memasak dan menyetrika. Terkadang ketidaksengajaan kita maka akan menimbulkan cedera. Cedera inilah yang dinamakan luka bakar. Jadi, pengertian luka bakar yaitu semua cedera yang terjadi akibat paparan suhu yang tinggi. Penyebab luka bakar. 1. Panas, suhu di atas 60 derajat. Contoh, api, uap panas, benda panas. 2. Listrik. Contoh, listrik rumah tangga, petir. 3. Kimia. Contoh, soda api, air, aki, atau zuur. 4. Radiasi. Contoh,
sinar matahari atau ultraviolet, dan bahan radioaktif. Luas permukaan luka bakar. Dalam penanganan luka bakar dan penentuan derajat berat luka bakar, luas permukaan tubuh yang mengalami luka bakar sangat berperan. Pedoman untuk memperkirakan luas daerah yang terbakar dilakukan dengan hukum 9 atau Rule of 9, yaitu dengan membagi daerah tubuh. Hukum 9 pada orang dewasa dan hukum 9 pada anak-anak. Penanganan luka bakar. Yang pertama, alirkan air biasa ke daerah yang luka. Bila ada bahan kimia, alirkan air terus-menerus selama 20 menit atau lebih. Yang kedua, lepaskan pakaian dan perhiasan. Jika pakaian melekat pada luka bakar, gunting sekitarnya, jangan memaksa untuk melepasnya. Yang ketiga, tutup luka bakar. Gunakan penutup luka steril atau kasa steril. Jangan memecahkan gelembung. Keempat, jangan gunakan mentega, odol, oli, kecap, kopi, dan air es. Dan yang kelima, rujuk ke fasilitas kesehatan atau rumah sakit terdekat.